Alright bro, welcome back with me to Kamagang Gaming bro. Gue lupa nih suaranya cok. Mari dulu ya. Biar agak gurih-gurih crispy gimana gitu. Aduh, kita melanjutkan yang kemarin nih kan. Kesalahan pemula KVK 1. Aduh. Di sini gue akan bahas part 2-nya kan. Part 2 nih, cok. Part 2. Yang pertama ya kan. Apa langsung aja apa ini dulu ya? Kita langsung aja kan. Langsung aja kita yang pertama-tama. Terlalu banyak menggunakan speed up. Kita lanjut ke yang kemarin nih. Terlalu banyak menggunakan speed up kayak gimana, Bang? Gini bro, kan speed up lo kan dibagi-bagi nih kan, dibagi-bagi nih. Ada speed up buat healing, terus speed up buat ini, speed up nih. Ada speed up buat bangunan, speed up buat melatih pasukan, speed up buat reset, dan speed up buat healing, dan speed up buat apa saja kayak gini nih. Speed up buat apa saja kan, ini juga buat speed up buat apa saja ya kan. Cuman yang kesalahan yang gue jalanin nih kan, itu gue sering pakai speed up tuh, speed up kayak gini nih. Gue nih bangunan ya kan, set speed upnya gue pakai tanpa adanya ini bro, tanpa adanya event gue udah pakai speed up. Ini kan kalau lu pakai speed up ini kembali lagi kan ke lu sendiri kan. Tapi gue tuh saran gue ya, gue juga waktu itu pemula ya, sama lah sekarang juga masih pemula karena gue belum ngerasain KVK SOC kan. Menurut gue definisi gue pemula kayak gitu, gue belum ngerasain KVK SOC itu gue masih pemula. Oke bro, gitu ya. Gue make speed up mulai kan, speed up gue pakein terus, kirain gue kan ya di KVK 1 kan tuh ya perang ya kan. Nggak taunya apa yang gue nih kagak seperti yang gue ekspektasiin bro, gitu. Nggak seperti yang gue niin gitu, yang gue pikirin tuh udah seperti itu. Ternyata KVK 1 tuh ya gampang susah lah kalau lo punya aliansi, tapi aliansi lu baik ya, nggak maksa buat war. Gue nih aliansi gue kan di kingdom gue juga kagak maksa war banget gitu. Jadi gitu. Jadi gue bisa bilang jangan terlalu maksa buat speed up tanpa adanya event. Ya kan? Jadi kalau eventnya bagus gitu kan. Soalnya nanti ada Zenin. Ya, ini jangan terlalu berharap lah ya kan Zenin tuh jadi top 1 karena Sultan lebih banyak, bro. Tapi kita ngincer 1 jutanya kan, 1 juta power. Harus kita capai 1 juta power tuh baru bisa dapat 5 palbot emas. 5 palbot emas buat apa? Ya itu terlalu. Tuh mau naikin SG, Etherplate nggak bisa ya pakai itu ya. Minamoto juga nggak bisa. Ini gua nih ya. Ini gua akun farm nih kan. Dengan gua 200 juta. Tuh, 200 juta. Yang gue bilang kemarin tuh. Gue ngasih tau akun farm gue kan, ini akun farm gue. Menurut kalian gimana gitu? Akun farm di KVK 2 itu 200 juta. Ini baru 1 akun farm ya. Gue ada 3 gue ada 3 akun farm. Ini yang pertama, yang kedua ada Basreng juga, pokoknya Basreng semua ya kan. Ansi ininya Dansi. Ini Panda dia paling banyak nih akun farm nih. Ada 4 dia. Akun farm gue cuma 3 doang, cok. Yang satu lagi bukan di sini nih, akun farm gue 1. Ini kan 1, 2 nih.
akun farm gua 1 juta. Yang satu lagi ada di sini pojokan, daerah sini lah, daerah sini nih akun farm gua tuh, kalau nggak salah daerah sini ya. Itu akun farm gua ya kan. Menurut kalian gimana gitu? Akun farm KVK 1 cuman bawa 200M gitu. Silahkan komen ya kan. Terus itu yang pertama kan, menggunakan speed up terlalu banyak. Yang kedua, mengikuti MGE tidak wajar. MGE itu kayak gini, gubernur terbaik nih, gubernur terbaik. Menurut gua ngaruh, menurut gua ngaruh. Yang pertama kan lu suruh latih pasukan, ini seperlunya aja menurut gue sih, seperlunya aja. Lu nggak bakal menang MGE karena sultan semua bro. Lihat tuh, bisa kita lihat tuh, udah 20 juta anjir, 22 juta. Nggak bakal menang lu MGE, seperlunya aja menurut gua ya. Seperlunya aja kalau ngikut MGE itu, seperlunya aja kan. Kalau yang pertama kan MGE itu MG ini kan nyerang barbarian yang pertama. Yang pertama tuh ngelatih pasukan, yang kedua nyerang barbarian, yang ketiga lu suruh macul, yang keempat nyari bangunan ya kan, yang kelima nih lu perang. Ya perang sama siapa aja, mau akun farm lu mau kagak kayak setelah. Yang keenam tuh semua event diikutin. Yang keenam, lu mau macul, mau nyerang barbarian, lu mau perang sama siapa, mau terus mau naikin bangunan, itu yang keenam ya. Tapi poinnya agak kecil gitu yang keenam. Ini karena kan nih akun farm gua, jadi ya gua bebas pakai speed up dikit lah. Karena yang gua tahu sih nanti pas KVK 2 akun farm tuh nggak boleh ikut dulu, nggak boleh ikut ya kan. Yang gue tahu ya, ini kan kingdom orang, gue cuma di sini doang nempatin. Yang kedua itu, jangan terlalu berharap sama MGE karena belum tentu lu bisa dapet. Kalau lu sultan boleh, kalau kita F2P mah jangan lah, gue rasa gitu. Terus yang ketiga, menggunakan gems berlebihan. Lu pasti nanya, kenapa bang kok menggunakan gems itu ngaruh bang buat di KVK 1? Jelas ngaruh bro, ngaruh banget. Yang pertama, lu ketika ada gems ya kan, lu otomatis bisa dapet ini, mana sih, lu bisa anein Wheel of Fortune ya kan, kalau lu mau Wheel of Fortune ya kan. Terus lu bisa buat investasiin ke VIP point ya kan. Ini VIP point gue masih level 8 farm gue, karena waktu itu gue nggunainnya terlalu berlebihan buat yang lain lah. Karena waktu itu kayak ngerti banget gue kan, gue ngeliat youtuber senior ternyata VIP point bagus kalau buat dipakainya buat VIP. Atau kalau misalnya lu perlu banget komandan lu iniin, lu pakai lah ya kan, kayak Wheel of Fortune. Terus ada lagi apa sih tuh yang Kings apa itu, lupa gua. Ntar ada eventnya tuh, pokoknya semua komandan kalau misalnya udah Wheel of Fortune pasti ada di situ tuh ya kan. Menurut gua lu jangan gunakan gems yang kagak-kagak gitu ya kan, ngaruh juga itu ya kan. Terus yang keempat ya kan, menyerang kota. Nah ini bro, paling ini bro, kenapa gue bilang menyerang kota tuh, lu jangan terlalu menyerang kota ya kan. Lu jangan nyerang kota, karena kalau lu nyerang kota langsung di KVK 1 langsung mati pasukan lu, langsung mati ya kan. Jangan nyerang kota dulu sebelum
lu nin sama teman-teman lu, misalnya udah nge-rally nih, baru lu ikut aja rallynya, rally Sultan lu ikut aja rallynya kan. Kalau Sultan gak nge-rally atau King lu kagak nyuruh lu buat ini, ya jangan, karena percuma. Kemudian kita yang nin aja lah, realistis aja kan tuh. Lu main bukan buat macul doang kan, bener gak? Lu main bukan buat macul doang kan. Jadi gue bilangin lu jangan terlalu nyerang kota gitu. Emang namanya game perang, lu nyerang kota atau nyerang pasukan orang. Tapi kalau misalnya lu sendiri, ya jangan bro, kecuali equipment lu bagus. Nah itu bagi para sultan sih oke gitu. Tapi kalau kita F2P kan, ini gue main akun F2P kan, gue tanpa top up loh ini akun. Terus gue tanpa top up sedikit pun ya kan. Ini akun gue akun ya sama lah, sama kayak ini, sama akun utama sama gue bikinnya, cuman beda berapa hari doang. Tuh yang kelima tuh, yang keempat ya, jangan terlalu ini nyerang kota. Kalau bisa nyerang orang aja, nyerang orang. Misal nih ada sini pasukan orang nih, serang aja. Tapi lihat juga rumah sakit lu, tuh rumah sakit lu penuh, lu serang ya lu mampus gitu. Lu punya pasukan, lu gak bisa apa-apa. Emang nanti di KPK lu dikembaliin lagi 30% tuh, dikembaliin lagi. Setahu gue 30% ya waktu itu ya, 30% di KPK 1 dikembaliin lagi. Misalnya pasukan 21.000 dikembali 30%, berarti 7.000 doang kayak kemarin pasukan gua nyerang kota. Karena ya gedek cok, dia nyerang pertanian gua ya kan. Ya gitu, jangan nyerang kota dulu sebelum disuruh sama King ya kan. Kalau disuruh sama King boleh, apalagi kaum rusuh tuh. Sumpah gua ada tuh ya kan, di KPK 1 waktu itu pertanian gue diserang sama teman sendiri, kagak jelas cok, asli nggak jelas. Itu orang maunya apa, ada itu kira di zero sama teman-teman gue, sama King ya kan, sama King di zero, suruh di zero. Ya udah gue pengen balas dendam, ya trupsnya nggak ada, terus ininya nggak ada, SDA nya nggak ada, kosong. Ya gue pengen nih apa jir, itu dia pengen matiin akun tuh. Pokoknya kalau dalam player aktif, gue bilangin jangan nyerang kota, udah gitu ya kan. Kecuali disuruh sama King boleh, atau disuruh sama ketua aliansi lo, pemimpin aliansi boleh, R4. Terus yang kelima, tidak mengikuti aliansi top. Ini wajib bro, bagi kita para F2P tuh wajib ikuti aliansi top. Kenapa gue bilang wajib gitu? Kenapa gue bilang wajib ya kan? Karena nanti kita di sini dapat dari segi teknologinya ya lumayan bagus, ikan farm nih. Dari segi teknologinya bagus. Tuh, ini udah penuh nih aliansi top. Waktu itu gue ikut ya aliansi top. Terus ini juga udah agak penuh. Ini udah agak penuh dari warnya, dari buff aliansi juga penuh. Terus lu keuntungan dapat altarnya juga, lu di altar juga dapat buff bro. Nih, ini yang megang aliansi utama nih. Tuh, defense pasukan sebesar 3% plus HP pasukan 3%. Itu lumayan. Menurut gua tuh worth it. Wajib kita nih aliansi. Lu mau top 1, top 2 atau top 3 itu wajib kita ikutin ya kan. Ya minimal banget lah top 3. Kalau lu sampai top 1 sih bagus ya kan. Kalau lu nggak ikut aliansi top susah bro. Lu game ini bukan game sendirian, game perang, game bareng-bareng ya.
Oke, mungkin segitu aja dari gua. Mungkin kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau lu pengen benerin kata-kata gua, ya kan, lu bisa komen di bawah. Misalnya bang ini kayak gimana bang, lu bisa tanya langsung di bawah. Kalau misalnya gua tahu, gua jawab. Kalau misalnya gua nggak tahu, ya udah gitu. Karena gue main sepengetahuan gue aja, ini pengalaman gue, ya kan. Kayak gitu aja mungkin dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time and dadah.